Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Rahmat Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita mau agungkan dan muliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapa di surga, benar Tuhan, saat ini kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Nafas kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan akan semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur karena anugerah-Mu besar atas hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berakhir. Bahkan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur untuk semua perbuatan ajaib Tuhan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih bergerak, bernafas, sehat, kuat, kami masih lagi kembali ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau tahu kerinduan hati kami.
Saat ini kami rindu memuliakan Tuhan, kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu atas ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Satukan hati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami semua fokus hanya tertuju kepada Engkau, karena kami tahu Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan, kami mempersembahkan persembahan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, Yesus kekuatanku dalam hidup ini, menghadapi berbagai macam persoalan hidup, menghadapi berbagai macam masalah. Tapi bersama Yesus, hati kami tidak akan goyah, karena Yesus kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Yesus kekuatan hidup kita. Itu sebabnya bersama Tuhan kita boleh lakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan, Yesus baik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita senantiasa berkata bahwa kalau hari ini kita ada, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Setiap hari kita mau katakan kepada Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ebenezer. Itu sebabnya dengan iman kita yakini kepada Tuhan bahwa kalau kami ada hari ini, itu semua berkat anugerah Tuhan. Hari-hari yang telah kita lewati, susah ataupun senang, bahkan kami percaya Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita, akan terus menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Haleluya. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Sekali lagi dari awal. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan.
susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sekali lagi dari awal katakan pujian ini. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat, tapi pertolongan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun, karena kami percaya Engkau Allah kami Immanuel yang ada di dalam kami dan terus menuntun hidup kami sampai kepada akhir zaman. Engkau yang menyertai kami dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, hari demi hari yang telah kami lewati. Bahkan tidak beberapa waktu lagi kami akan meninggalkan tahun 2025. Kebaikan Tuhan begitu kami alami dan kami rasakan sepanjang tahun 2025 ini. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah penolong kami satu-satunya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab kami bersyukur dan tidak ada kata-kata yang cukup yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan. Selain lain kami hanya bisa berkata terima kasih Bapa. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dan kami yakin pertolongan Tuhan bukan hanya sampai hari ini, tapi hari besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua.
penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tibalah saatnya kami akan terima dan kami akan dengar firman-Mu. Kau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati Tuhan. Singkapkanlah semua kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan buatlah kami memahami, kami mengerti, bahkan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengenal Engkau secara pribadi. Kami mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga pengiringan kami kepada Tuhan adalah pengiringan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena kami yakin setiap rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera hari depan yang penuh harapan telah Engkau siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami semua siap dengar dan terima firman-Mu. Kami terima semua janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami yakin kami terima dan kami lakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari ini tanggal 21 Desember 2025. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Tinggal 1 minggu lebih kita akan memasuki tahun yang baru. Dan patut kita selalu mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan itu baik, saudara. Sekalipun ada hal-hal yang kelihatannya membuat kita dalam keadaan yang sulit, mungkin kita mengalami persoalan, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan Tuhan punya rencana baik buat kita. Tuhan itu baik, selalu baik. Tidak pernah Tuhan tidak baik bagi kita. Dalam kesempatan saat ini, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kasih dalam Yesus. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Tertulis demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang menarik dan menjadi populer beberapa tahun belakangan ini. Ungkapan itu berkata, ikan hiu tidak tahu bahwa unta itu ada. Dan demikian juga sebaliknya, unta tidak tahu bahwa ikan hiu itu ada. Ikan hiu hidup di dalam laut, sedangkan unta tinggal di daerah gurun. Keduanya punya dunianya masing-masing. Keadaan ini, saudara, merupakan sebuah fakta, kenyataan yang tidak bisa kita bantah. Memang ikan hiu tinggal di laut, dan unta memang tinggal di padang gurun. Masing-masing punya dunianya sendiri-sendiri. Mereka tidak saling tahu satu sama lain. Tapi dari kenyataan ini, saudara, muncul sebuah nilai filosofis di dalamnya yang dikaitkan dengan keberadaan kita manusia. Khususnya berkaitan dengan kepedulian dan ketidakpedulian, fokus kepada kepentingan masing-masing, tidak adanya koneksi satu sama lain, saling terpisahkan. Tidak jarang keluarga, suami istri, saudara bersaudara, bagaikan unta dan ikan hiu, tidak saling tahu satu sama lain dan tidak saling peduli. Dalam kaitan diri kita manusia dengan Tuhan, kenyataan tentang unta dan hiu ini juga memberikan suatu nilai filosofis yang menarik, saudara. Ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, padahal Tuhan itu ada.
Eksistensi Tuhan tidak dapat dinolkan meskipun ada orang yang menganggap atau percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada sekalipun mata jasmani kita tidak dapat melihatnya. Ada banyak orang yang karena percaya bahwa Tuhan tidak ada, maka mereka tidak peduli akan Tuhan. Nah, Tuhan dalam dimensinya mau menunjukkan kasih-Nya dan kepeduliannya kepada manusia, sehingga Dia masuk dalam dimensi manusia. Itulah Tuhan Allah kita yang telah datang sebagai manusia dan mau berkorban bagi kita. Kedatangannya ke dunia terjadi karena kasih dan karena kepeduliannya kepada kita. Kembali ke 1 Yohanes 4 ayat 9-10 ini. Di sini dinyatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dari ayat-ayat ini, saudara, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang pertama adalah kasih Allah dinyatakan lewat kedatangannya ke dunia. Kalau saudara perhatikan di bagian kedatangan sebuah airport, akan ada pemandangan di mana orang-orang saling berpelukan, ada yang tertawa ceria, ada yang menangis ketika berjumpa dengan seseorang yang baru saja mendarat. Tentu ada banyak cerita di balik peristiwa yang terjadi itu yang kita lihat. Tapi ada satu hal yang menarik, saudara, sebuah garis merah dari peristiwa sambutan yang hangat terhadap orang yang datang dan baru saja mendarat. Benang merah itu adalah koneksi, hubungan. Dan dalam beberapa kasus, saudara, kedatangan itu berkaitan dengan kasih. Ada seorang suami yang sudah begitu lama bekerja di luar negeri, kemudian datang, disambut oleh istrinya, dan itu terjadi karena kasih. Tidak perlu kita pikirkan yang macam-macam, saudara. Memang ada suami yang selingkuh, ada istri yang juga selingkuh. Tapi kita pikirkan hal yang ideal, bahwa kedatangan seseorang yang dikasihi, yang dicintai, itu terjadi karena kasih. Kita perhatikan ayat yang ke-9 dari 1 Yohanes 4 ini. Tertulis di sini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Membaca ayat ini, saudara, kita perlu untuk juga membaca ayat-ayat yang lainnya. Kalau kita perhatikan Yohanes 1 ayat 1 dan 14, di situ tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14, kita mengerti bahwa anak tunggal yang dimaksudkan tidak lain adalah Allah sendiri. Karena sang firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia, dan firman yang menjadi manusia itu disebut sebagai anak Allah, atau dalam hal ini disebut sebagai anak tunggal Bapa. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 9, kalau kita kembali memahaminya dengan benar, ini sebenarnya berbicara tentang kedatangan Allah ke dunia karena kasih. Tuhan Yesus adalah Allah,
Dialah Sang Firman, dialah Allah itu sendiri. Dan dia datang ke dunia karena kasih. Bukti dari kasihnya, dia nyatakan dengan kedatangannya. Ada seorang anak muda menjalin hubungan long distance lewat Instagram dengan seorang wanita. Setelah beberapa waktu lamanya, mereka merencanakan untuk melangsungkan pernikahan. Tanpa pernah bertemu, mereka merencanakan hal itu. Dan sang wanita menantikan kedatangan dari pemuda ini. Pemuda itu menunjukkan kasihnya yang sungguh, cintanya yang benar dengan cara datang serta melamar dan kemudian menikah dalam pemberkatan di sebuah gereja. Kalau sang pemuda itu tidak benar-benar cinta, tidak benar-benar mengasihi, maka dia tidak akan datang dan tidak akan menikahi. Nah, kasihnya dia tunjukkan dengan kedatangannya. Cintanya dia tunjukkan dengan bukti nyata bahwa dia datang. Demikian pun Allah, saudara. Dia datang ke dunia menunjukkan akan kasihnya kepada kita. Dia begitu mengasihi kita sehingga dia mau datang sebagai manusia untuk berjumpa dengan kita. Tidak seperti hiu dan unta yang tidak saling tahu satu sama lain dan juga tidak mempedulikan satu sama lain karena punya dunia masing-masing. Allah datang ke dunia karena dia peduli, karena dia mengasihi, karena dia mau merangkul kita. Yang kedua, saudara, kasih Allah menghidupkan kita. Masih dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di bagian terakhir supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah itu dinyatakan supaya kita hidup oleh Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus adalah kehidupan. Dia adalah kebangkitan. Dia sang pemberi hidup buat kita. Kasih-Nya menghidupkan saudara dan saya. Dan kehidupan ini benar-benar adalah kehidupan. Berbicara tentang kasih yang menghidupkan, ada banyak orang yang menjadi depresi, putus asa ketika diputus oleh pacarnya. Ada sebuah lagu yang liriknya berkata bahwa dunia berakhir ketika ia diputus oleh pacarnya. Putus cinta seringkali membuat orang merasa hidupnya sudah berakhir. Tidak ada semangat lagi, menjadi putus asa. Tapi sebaliknya, cinta membuat orang bersemangat, mau menjalani hidup walaupun ada tantangan. Gunung akan kudaki, lautan kuseberangi. Itulah cinta, saudara, menghidupkan, memberi semangat. Nah, cinta kasih Allah lebih luar biasa daripada itu. Kasih Allah menghidupkan saudara dan saya. Kasih Tuhan Yesus memberikan kehidupan kekal buat kita yang percaya. Hal yang ketiga, saudara, kasih-Nya menebus segala dosa kita. Seorang tenaga kerja wanita di Arab Saudi menghadapi ancaman hukuman mati dengan cara dipancung. Tapi ada sedikit atau secercah harapan buat tenaga kerja wanita ini, yaitu dia bisa bebas kalau ada yang menebusnya. Cuma sayangnya, uang tebusan yang harus dia bayarkan begitu mahal, dia tidak sanggup untuk membayar. Pemerintah Indonesia kemudian berusaha melobi dan pada akhirnya mengumpulkan dana yang cukup untuk menebus pekerja migran yang akan dieksekusi itu. Dia dibebaskan dari hukuman mati karena uang tebusan yang tercukupi. Nah, kasih Tuhan, saudara, menebus segala dosa kita. Upah atau hukuman dari dosa adalah maut.
Tapi ada satu solusi, saudara, supaya kita bebas dari maut kekal. Solusinya adalah penebusan. Tapi penebusannya tidak bisa dengan uang, karena seluruh dunia ini tidak cukup untuk membayarnya. Tidak cukup untuk menebus satu nyawa. Penebusan ini juga tidak bisa dilakukan dengan pengorbanan hewan, karena hewan dan manusia tidak apple to apple. Manusia tidak layak digantikan hewan. Pengorbanan hewan di Perjanjian Lama hanyalah merupakan gambaran tentang pengorbanan Kristus yang sempurna. Manusia berdosa harus digantikan oleh manusia yang suci tanpa dosa. Manusia berdosa tidak bisa digantikan oleh manusia berdosa. Dan Tuhan Yesus menyediakan korban itu dengan menjadi manusia yang kudus, suci, sempurna, tanpa dosa, untuk menebus saudara dan saya yang berdosa. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 tertulis, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah sendiri datang ke dunia menjadi manusia untuk menjadi pendamaian bagi dosa kita, saudara. Dalam Matius 26 ayat 28, malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan juga anggur perjamuan. Ketika dia mengangkat cawan anggur itu, dia katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kedatangan Allah ke dunia ini, saudara, bukan untuk rekreasi, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk tur ke suatu tempat, tapi kedatangan Allah ke dunia adalah untuk menebus segala dosa kita. Karya penebusannya begitu luar biasa. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya terkoyak untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita meresponi kasih Allah yang begitu luar biasa, yang tidak ada tandingannya? Mari terima kasih Allah dengan cara percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang telah menjadi manusia, dan tinggallah di dalam kasih-Nya. Jangan mencari kasih di luar kasih Tuhan Yesus. Hanya kasih Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh kita perlukan, karena kasih-Nya menyelamatkan, dan kasih-Nya itu memberikan saudara dan saya anugerah kehidupan yang kekal. Setialah dalam mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, sampai nafas terakhir, sampai umur kita di bumi ini berakhir. Atau kalau Tuhan izinkan kita tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang, maka setialah sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kali di akhir zaman. Mari setia selalu kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, tantangan persoalan yang ada, mari tetap percaya dan setia mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami sukacita, memberikan kami pengertian, memberikan kami kekuatan baru, membuka mata rohani kami. Betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau telah datang sebagai manusia karena kasih-Mu. Kasih-Mu menebus segala dosa kami, dan kasih-Mu memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak layak, tapi Engkau mengasihi kami. Dalam ketidaklayakan dan dalam keberdosaan kami, Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dengan berkorban bagi kami. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau percaya kepadamu dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu
Kuatkan kami selalu Roh Kudus untuk hidup, percaya, tinggal selalu dalam kasih-Mu, tidak keluar dari jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah dan pimpin kami Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang pekan yang akan kami jalani. Dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Sertailah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan hikmat dan karunia-karunia-Mu Tuhan, untuk kami pakai menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, yang terikat kuasa kegelapan, yang putus asa karena masalah kehidupan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada sukacita, ada semangat baru, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara online bersama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.